Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Agustiawan dengan NIM A11 2018 11303 dengan kelompok A11 4624 Data Mining. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus dengan CRIPS DM, yaitu dengan metode NFBase di sini, yaitu studi kasusnya bonus gaji karyawan di perusahaan Waka Waka di sini. Nah, di sini datasetnya bonus gaji karyawan.csv. Nah, untuk datasetnya kurang lebih seperti ini. Saya memiliki 600 record di sini kurang lebih. Dan untuk tabelnya di sini ada user ID, gender, umur, pendapatan gaji, dan bonus. Nah, untuk sebelumnya saya memiliki dataset seperti ini yang akan saya terapkan di CRIPS DM. Namun di sini saya memiliki masalah dengan data tree, decision tree-nya, karena decision tree-nya tidak dapat bekerja dengan baik untuk dataset ini. Jadi saya menggunakan dataset yang seperti ini, dataset yang ini, data bonus gaji karyawan. Nah, untuk dataset ini saya mengambilnya itu di referensinya di data.world sama Kaggle di sini. Untuk referensinya ini dua ini, dan untuk implementasinya, codingnya itu di Google Colabs. Nah, saya sudah menyelesaikannya di sini. Baiklah, untuk presentasinya kita mulai di sini. Yaitu yang pertama di sini kerangka CRIPS DM, yaitu ada 6 di sini. Yang pertama business understanding, yaitu menyatakan tujuan dan persiapan strategi awal project untuk mencapai tujuan. Yang kedua data understanding, yaitu pengumpulan data dan evaluasi data. Yang ketiga itu data preparation, yaitu mempersiapkan data mentah awal yang dikumpulkan data akhir yang digunakan untuk semua tahap selanjutnya. Dan yang keempat itu modeling, memilih dan menerapkan teknik permodelannya sesuai. Yang kelima itu evaluasi, yaitu mengevaluasi kualitas dan efektivitas model. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu deployment, yaitu penerapan model yang dibuat. Nah, itu kerangka ini dijadikan satu, yaitu data. Untuk problemnya yang pertama, yaitu bagus adalah personalia di perusahaan mainan Waka Waka. Perusahaan mainan Waka Waka ini memiliki masalah besar karena dalam perusahaannya mengalami kebutuhan bisnis yang melonjak. Jadi bagus ini memahami dan membuat pola dari profil karyawan agar karyawan dapat memperpanjang jam kerja untuk membantu kondisi kebutuhan di perusahaan, dan karyawan akan mendapatkan upah bonus hasil dalam perpanjangan jam kerja lembur. Dengan pola tersebut, bagus bisa melakukan briefing atau pengarahan kepada kepala pimpinan karyawan seperti mandor untuk memberikan instruksi kepada karyawan-karyawannya agar diberikan jam tambahan kepada karyawannya, sehingga akhirnya problem di perusahaan dapat teratasi. Itu objektifnya, itu menemukan pola dari gaji lembur karyawan yang dapat bonus gaji dan tidak dapat. Nah, untuk yang kedua, pemahaman data. Untuk menyelesaikan masalah, bagus mengambil data dari sistem informasi data karyawan di perusahaannya, yaitu dia sudah mengumpulkan seperti user ID, gender, seperti gendernya itu male atau female. Nah, di sini umur dan pendapat. Lalu persiapan data. Di sini bagus sudah mengumpulkan datasetnya seperti user ID, bonus, gender, umur, pendapatan gaji. Dan bonus ini diberi label agar dapat mengeksekusi untuk decision tree-nya. Nah, untuk yang pertama itu user ID di sini untuk mengidentitas primary key-nya. Nah, permodelannya seperti ini. Si bagus ini menggunakan decision tree. Nah, di RapidMiner di sini menggunakan read Excel, data-datanya itu dimasukkan di sini lalu menggunakan decision tree. Nah, outputnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, penerapannya di sini bagus membuat program bonus gaji jika ada karyawan yang ingin bersedia memperpanjang waktu kerja di hari Minggu. Bagus membuat peraturan untuk karyawan yang ingin lembur pada hari Minggu. Bagus memasukkan pola dan model yang terbentuk ke dalam sistem informasi di perusahaan secara berkala diupdate setiap bulan. Sistem informasi perusahaan dibuat cerdas sehingga bisa mengirimkan detail slip gaji tiap bulan yang dikirimkan melalui email karyawan. Nah, selesai untuk presentasinya. Lalu di sini ada RapidMiner-nya. Sudah, di sini ada RapidMiner dan datasetnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan singkat untuk codingan diimplementasikan di Google Colab. Di sini ada 3 library, yaitu NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Di sini NumPy untuk
untuk komputasi numerik di sini, dan yang kedua untuk matplotlib, yaitu untuk memvisualisasikan gambar data-data penyebarannya itu nanti divisualisasikan, dan yang ketiga itu pandas untuk mengekspor data CSV atau Excel di sini. Nah, selanjutnya dataset itu dibaca di sini di pandas, lalu diprintkan untuk melihatkan hasilnya. Lalu di sini ada selanjutnya di sini menggunakan fungsi train template, yaitu train template-nya itu di sini menggunakan text size-nya itu 0,25. Di sini berarti 25% dari 600 yaitu 150. Berarti data testingnya yang digunakan yaitu 150 di sini. Nah, sisanya itu data training. Nah, kurang lebih datanya seperti ini, kurang lebih. Nah, lalu di sini di standar scalar kan untuk skalanya itu diperkecil gitu. Fungsinya menggunakan standar scalar di dalam library scalar di dalam folder preprocessing. Seperti ini sudah di printkan jadinya seperti ini. Lalu menggunakan knife Bayes-nya di sini menggunakan fungsi Gaussian knife Bayes di dalam library scalar di dalam folder knife Bayes. Nah, kurang lebih di sini lalu dihitungkan prediknya di sini mendapatkan hasilnya di sini 59 ditambah 23 itu hasil prediknya seperti ini. Kalau misalkan dijumlahkan 59 ditambah 23 yaitu hasilnya 82 dan dibagikan 150. Nah, maka hasilnya outputnya akan hasil prediknya. Lalu di sini ada visualisasi gambarnya, yaitu menggunakan matplotlib yang tadi sudah menggunakan library-nya, sudah diimportkan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Yang hijau ini untuk X1-nya, yang untuk umurnya di sini ada pendapatan gajinya di sini. Yang merah itu berarti yang false, yang hijau itu yang true. Kurang lebih di sini data trainingnya, data gambar trainingnya, dan di sini kurang lebih ada gambar data testingnya. Seperti biasa di sini yang hijau itu yang true dan yang merah itu yang false. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf bila ada kekurangan di penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.